Duna tijaratan tabu. Sadaqallahu wa sadaqar rasul. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan tiada bosan-bosannya sebagaimana pun Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini, dan sampai pada putaran 10 hari ketiga ini masih memberikan kenikmatan pada kita. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat waktu luang, sehingga kita pada hari ini bisa bersama-sama berjamaah tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan terbaik di penghujung usia kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah bahagia, ini sudah 10 hari yang ketiga kita masuk hari pertama, dan pada hari ini saya berhadapan dengan CPNS semua, calon-calon penghuni negeri surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ini baru calon. Nanti kalau SK-nya keluar baru pilihannya 2. Surga kan mereka kalau SK 100% keluar baru kita punya pilihan. Ini kita baru calon. CPNS, calon penghuni negeri surga. Amin ya rabbal alamin. Lumayan calon lah daripada nggak calon. Kita calon kandidat terkuat. Kenapa? Karena sudah berapa bulan Ramadan kita dipanggil sama Allah, masih berharap sampai hari ini. Coba dihitung kira-kira berapa kali Ramadan kita sudah dipanggil sama Allah untuk bertemu tempat ini dalam rangka perang. Saya katakan kemarin perang lawan kita. Dan kita orang-orang yang lulus pada hari ini. Mudah-mudahan juga semangat kita tidak mundur lagi. Kita berharap tinggal 10 hari ke depan ini kita harus maksimalkan lagi bagaimana kekuatan spiritual kita, rupiah kita. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Mudah-mudahan kita kuat fisiknya ya. Tinggal menunggu 10 hari ke depan ini. Mudah-mudahan tidak berguguran. Saya khawatir ketika 10 hari terakhir ini masjidnya kembali normal lagi gitu. Normal dan biasa safnya kembali ke depan. Itu normal, tidak kembali seperti semula lagi, tidak ada perubahan lagi. Mudah-mudahan tidak. Jamaah berbahagia, ada 4 golongan yang Allah rindukan. Yang Allah rindukan, artinya surga merindukan ini 4 golongan. Kalau kita termasuk dalam 4 golongan ini, maka bersyukurlah. Orang kalau rindu itu luar biasa. Betapapun jauhnya perjalanan, dia pasti akan datangin. Sama kayak anak muda. Bukit akan kudaki, laut akan kuseberangi, mesti dia lewati, nggak sholat dia. Itu kalau anak muda lagi jatuh cinta, semangat rindunya luar biasa, rindunya mau bukit tapi mesti dilewati sama dia. Dan anak muda itu kalau sudah jatuh cinta, kreatifnya keluar semua, karena dalam rangka kerinduan dia. Kata-katanya juga luar biasa, putih sekali. Bahkan traffic lalu lintas saja bisa jadi kata-kata mutiara bagi dia. Contoh gini, ketika dia mengajak calonnya, dia tanya, kamu di sekolah pernah nggak belajar lampu lalu lintas? Pernah? Coba saya tes, kata dia. Kalau lampu merah apa artinya? Berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, jalan. Ya kita jalan, katanya. Coba. Ini kreatif. Ini kalau orang udah jatuh cinta itu luar biasa, muncul semua. Nah, ketika kita udah dirindukan sama surga, kita yang kreatif beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan. Siapa yang pertama? Surga merindukan orang-orang yang selalu membaca kitab suci Al-Quran. Ini golongan yang pertama yang dirindukan sama surga. Orang yang suka membaca Al-Quran. Alhamdulillah kalau kita sampai hari ini juga sudah khatam sekali atau 2 kali atau 3 kali. Atau mungkin baru juz 21 hari ini, silakan. Tapi paling tidak punya target membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan setiap hari kita di samping bacaan-bacaan yang lain. Jangan sampai baca Al-Quran kita sama dengan yang lain. Kita scroll WhatsApp itu ulang tahun sampai setengah jam nggak terasa itu. Tapi kita baca Al-Quran 10 menit rasanya berat. Matanya pas bawahnya ngantuk. Awal-awal kita baca Quran pasti ngantuk biasanya. Kalau ngantuk bawa tidur, habis itu udah ngantuk tilawah lagi, seperti itu. Ini gambarannya. Jadi surga itu merindukan orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Kapan dan dimanapun, bukan dalam bulan Ramadan saja. Kalau Ramadan jelas, pasti orang berlomba-lomba baca Al-Quran.
Tadi malam tempat kami di masjid kami sampai jam 12 orang masih tilawah Al-Quran, baca Al-Quran dulu. Karena apa? Mengejar 10 hari terakhir. Dan kalau kita membaca dengan sempurna dengan makhraj huruf yang benar, insya Allah itu olahraga mulut kita. Nikmat kita merasakan bacaan Al-Quran, mendengarkan saja luar biasa apalagi kita baca sendiri. Bahkan di Sulawesi pernah ada lomba MTQ yang peserta itu buta, suaranya bagus sekali, sehingga ada seorang akhwat yang tertarik dengan suara tersebut dan dapat langsung dilamar poinnya tadi. Kan keindahan bacaan Al-Quran tadi. Walaupun terbata-bata silakan, jangan malu baca Al-Quran. Kalau anak kita sudah pintar, belajar sama kita nggak ada salahnya. Tes pura-pura. Coba bacakan surat ini, dengarkan bapak baca surat ini, biar dia semangat juga. Nah, ada sebuah kisah yang mungkin kita bisa mengambil hikmah di balik cerita ini, bahwa ada sebuah keluarga yang pada suatu saat mengadakan jamuan makan malam. Pada saat mengadakan jamuan makan malam, dia memanggil seorang ustaz untuk memberikan THR, tausiah hari Ramadan pada saat itu. Ustaz menyampaikan dengan baik, dan ustaz tersebut juga sudah dikenal sebagai ustaz keluarga di kalangan mereka karena sering memberikan pengajian, kemudian sering mengajarkan bacaan Al-Quran pada anak-anak di keluarga tersebut. Acara berlangsung luar biasa, sempurnalah, tidak ada yang semua kebagian makan dan menikmati dengan baik, alhamdulillah. Pada saat sang ustaz pulang tadi, ada kejadian yang aneh. Sang tuan rumah ini kehilangan sebuah amplop. Isinya lumayan, 5 juta. 5 juta ini kalau bagi kita udah naik gaji kita sebulan lah. Kalau diberikan guru-guru PAUD atau TPA itu gajinya 2 hari gaji sudah mereka Pak. Sekarang 1 hari gaji sudah bingung kemana cari tambahannya lagi. Ini gajinya 5. Ini tadi amplop tadi 5 juta hilang. Spontan korban tadi menanya pada pihak keluarga, ada nggak melihat amplop tersebut? Satu persatu ditanya, tidak ada. Kata mereka melihat amplop. Berarti kalau semua di pihak keluarga tidak ada yang melihat, otomatis tinggal satu sasaran berikutnya yang tersangka, tapi belum terbukti. Pasti Pak Ustaz. Pasti Pak Ustaz yang ngambil amplop di rumah bisa 5 juta. Sehingga 1 bulan sampai 2 bulan berikutnya mereka nggak pernah menghubungi Ustaznya lagi. Biasa pengajian bulan mereka nggak panggil Ustaznya lagi. Memberi kabar pun mereka nggak pernah lagi karena mereka kecewa. Kok bisa ya Ustaznya dipanggil baik-baik tampilannya, tiba-tiba kok ada uang 5 juta hilang juga uang 5 juta. Padahal baru sangka-sangka. Belum ada saksi, belum ada bukti yang siapa melihat, siapa yang ambil. Cuma karena tadi dalam rumah sudah tidak ada lagi yang ngaku nggak ada yang ngambil, otomatis pihak luar lah yang tersangka. Karena yang undang cuma orang-orang cuma Pak Ustaz sendiri. Ya kalau kita nggak demikian pasti nyata siapa lagi? Nah mungkin siluman yang ngambil, nah mungkin lah zaman sekarang. Tapi masih ada kalau sekarang di kampung baru banyak. Kalau mau beli boleh juga, ada yang dijual beli sekarang sana kalau mau. Akhirnya apa? Gelalahnya 2 bulan kemudian ke Darullah, 2 bulan kemudian sang tuan rumah tadi istri ketemu dengan Pak Ustaz di jalan dengan wajah yang biasanya nggak membayangkan bagaimana gambaran emak-emak itu kalau sudah kesel salam aja nggak lagi sudah Pak Ustaz, ya Ustaz maksud Ustaz tahu nggak kenapa kami sampai hari ini nggak pernah memanggil Ustaz? Jangan lagi menghubungi saya tidak pernah lagi. Ustaz merasa nggak? Ustaz senyum aja. Ya Ustaz merasa enggak? Merasa apa Bu? Saya merasa biasa. Ustaz tahu enggak ketika acara jamuan malam itu di meja kami saya menaruh uang 5 juta di amplop. Dan setelah Ustaz pulang amplopnya hilang. Ustaz yang ngambil kan? Seluruhnya luar biasa nggak pakai salam lagi sudah hilang kata keramahan, adabnya hilang sudah. Emosinya, wajahnya juga udah temperamen. Ya Ustaz yang ngambil uangnya. Uang ngambil dompetnya, uang amplopnya. Apa kata Ustaznya? Iya, saya yang ngambil kata Ustaznya. Coba Ustaznya jujur. Iya, saya yang ngambil.
Benar, uang itu saya ambil karena pada saat tadi jamuan makan malam, uang itu ada atas meja, di dekat sayur, dekat sambal, dekat saus. Saya khawatir, kata Pak Ustadznya, ini kalau amplop tidak saya singkirkan akan ketumpahan tadi. Makanya saya pindah, saya taruh bawah Al-Quran. Nah, dan sengaja saya tidak ngomong sama tuan rumah karena saya yakin tuan rumah setiap hari pasti baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran pasti dibuka, amplopnya ada di sini. Kan begitu. Coba. Spontan wajahnya juga. Berarti pertanyaan ini menampar muka sendiri. Berarti selama 20 lamanya mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Padahal harapan Ustaz tadi taruh di bawah Al-Quran dengan harapan mereka lihat ayat kalau mereka buka ada amplopnya ini ya. Jadi kata Ustaz berarti selama 2 bulan ini tidak pernah menyentuh Al-Quran. Malunya luar biasa. Sudah bukan Pak Ustaz yang ngambil, barangnya masih di rumah lagi, baru marah-marah lagi. Sudah salah di depan jalan lagi marah-marahnya. Coba. Makanya ketika ada masalah itu cross check baik-baik, bertanya baik-baik, bahas aja lah. Ada adabnya bertanya. Ustaz, boleh tanya enggak? Anggap seperti itu atau video kedua ajak sama dulu Ustaznya baru cerita permasalahan. Ini enggak depan jalan. Salam juga enggak ada di langsung. Ustaz kerja enggak? Wajah langsung sangat baik kalau mama kepada marah itu. Emosinya luar biasa. Ini mah cutek lumayan ya. Nah, kita sebulan lumayan. Jadi ini mengatakan bahwasanya berarti kita juga kalau jangan sampai kita yang dikatakan dalam kisah ini yang nggak pernah baca Al-Quran 12 kali baru baca Quran atau barangkali setahun sekali baru baca Quran. Tunggu Ramadan. Itu pun tadarus. Udah tadarus nggak hatam lagi. Tahun depan baru sambung lagi. Ya kalau panjang umur lagi. Seharusnya baca Quran itu ya hari-hari. Mau 1 lembar, mau 1 ayat, silakan penting tiap hari kontinu. Coba ada yang bawa HP nggak? Coba buka surat ke-20 biar kita terang sedikit lah. Biar HP masuk surga lah, jangan kita masuk surga. Ada HP yang aplikasi Al-Qurannya? Mau dibuka. Surat 25-30 tolong saya bacakan dulu. Biar kita terang sedikit. Beda dengan saya bacakan ketika Anda mencari sendiri. Itu pasti ada kesan. Saya pasti ingat karena ini saya mencari sendiri ayatnya. Surat ke-25-30. Mau dibaca. Bantu saya. Kita sama-sama punya HP Android kok. Mahal punya bapak dan punya saya. Bukan masalah mahal, yang penting konten dalamnya kalau ada pasti ada aja. Surat 25-30 coba dibaca sama terjemahannya. Ada terjemahannya enggak? Ya coba. Siapa? Pahala ini yang di belakang, Bapak sana. Ya, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini curhatan Rasul kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang mereka abaikan. Pas dalam kisah tadi endingnya ternyata mengabaikan Al-Qur'an juga jauh sebelum kita Rasulullah konsultasi sudah curhat sama Allah betapa suatu saat nanti umat kan seperti itu ada yang mengabaikan Al-Quran. Dalam surat kita ada 4 surat ke-25 ayat ke-30 karena mau baca pasti Bapak akan ingat selama insya Allah. Cara mengingat cuma 3. Yang pertama menundukkan pendengaran, penglihatan, simpan di hati akan lama hilangnya. Tapi kalau yang menggunakan 2, pendengaran, penglihatan sebentar dia lewat. 2-3 hari ada berita baru, dia sudah selesai urusannya. Tapi kalau kita simpan di hati akan lama hilang. Apalagi kita jadi sendiri. Kita menemukan sendiri itu subhanallah. Jadi ini wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Curhat Rasulullah kepada Allah. Coba. Ibu tadi kira-kira kalau kita seperti itu mau taruh di mana muka kita sama ustaznya? Ustaznya tenang-tenang saja kadang merasa dan ngambil hanya mengisikan saya taruh dengan anggapan dia mungkin setiap hari baca Quran pastilah tidak kelihatan apa gede itu taruh dalam Quran. Ini contoh satu.
Yang kedua tentang masalah Al-Quran lagi saya ingin biar karena ini 10 hari terakhir kita harus banyak meningkatkan baca Al-Quran kita. Ada seorang kakek yang diprotes sama cucunya, kenapa sih bacanya kok itu saja? Kakek percuma kakek baca Al-Quran nggak tahu artinya mending nggak usah ngaji Ini cucu yang kritis, bagus juga saya bilang. Jangan dimarahin kalau punya anak atau cucu seperti ini. Bagus, kakek ini hari-hari baca Al-Quran suratnya itu aja, baru nggak tahu lagi artinya. Buat apa nggak usah ngaji sekalian? Kakeknya bijaksana menyikapinya. Kakek boleh minta tolong. Besok, tolong kakek. Kakek minta isikan drone kakek di belakang itu. Oh iya siap. Tapi bukan pakai ember. Sana itu ada tong sampah, keranjang sampah yang bolong-bolong itu yang kotor. Kau ambil pakai itu airnya di sungai. Siap Namanya anak disuruh cuci disuruh kakeknya. Inilah dia ambil air, diisi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali. Kapan penuhnya nih dong Gak bakal penuh nih Kata kakeknya, coba ini kencang lagi ada pasti akan penuh kata kakeknya. Kencang lagi ke sungai, bolak-balik. Berapa yang termasuk dalam drum? Saya udah capek ini ada tapi nggak ada hasilnya ada kata kakeknya. Coba lari sekali lagi dan ada sampai orang kelihatan ada hasilnya. Nggak ada ada kata kakeknya. Kamu nggak lihat hasilnya? Ada hasilnya kata kakeknya. Itu udah capek. Nah sekarang dulu kakek mau jawab pertanyaan kakek kemarin. Kamu bilang kan kakek nggak usah berhenti ngaji, nggak usah ngaji kalau nggak tahu artinya kan percuma. Coba kamu lihat kotak keranjang sampah tadi itu kan awalnya kotor. Coba lihat. Setelah Anda mudah-mudahan pulang beberapa kali ke sungai bersih nggak? Bersih Ya begitu juga kata kakek. Walaupun kita nggak paham baca Al-Quran, minimal membersihkan hati kita baca Al-Quran. Jadi nggak usah tahu artinya itu kita baca saja, hati kita tenang. Baca terus bagaimana? Tong sampah tadi buat ngambil air mudah-mudahan kan nyemplung di sungai, nyemplung kalau kan kotorannya hilang bersih. Ya seperti hati kita walaupun nggak paham artinya, tapi insya Allah alangkah bagusnya ketika kita paham artinya bukan terjemahannya. Kalau kurang paham baca tafsirnya lagi, tambah bersih hati kita insya Allah. Ini hebatnya Al-Quran. Dan Al-Quran ini sudah luar biasa, kita paling tidak tertandingi. Dan satu-satunya kitab yang bisa dihapus hanya Al-Quran. Anda lihat acara di SCTI dulu, siapa yang bocah umur 7-8 tahun yang hafal Quran dan kondisi fisik tidak sempurna? Ada kan awal SCTI mengadakan acara menghafal Quran luar biasa. Anak kan secara fisik itu nggak sempurna, kalau nggak kelebihan dia semua mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Kalau kita baru juz 30 juga masih ngos-ngosan juz 30. Misalnya di Sumatera, di Sapokan, di lain-lain, kalau itu sih lewat udah hafal lah. Tapi tolong juz Quran juga jadi sarapan kita setiap hari. Pastikan setiap hari kita mengkonsumsi juz Quran 1 juz paling tidak atau setengah juz lah setiap hari saja. Usahakan sebelum berangkat kerja setengah juz aja dulu. Di sini lagi sekarang setengah juz 1 juz, setengah juz hatam sudah bisa hatam Quran kita. Ini golongan yang pertama yang surga dibuka adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Dan sekarang gampang baca Al-Quran Pak. Kalau kita mau bawa begini kan, raknya lagi kemana di lantas. Sekarang keluar Al-Quran ada bentuk yang kecil. Sekarang keluar ini aplikasi di HP sudah ada. Coba, saking ringkasnya, saking dipermudah. Permasalahannya kita mau nggak membaca Al-Quran? Permasalahan kita mau kita baca Al-Quran? Ini golongan yang pertama. Yang kedua, yang dirindukan surga adalah orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Ini surga merindukan. Artinya apa? Lisan kita ini Pak, memang nggak ada. Lidah kita ini memang nggak bertulang tapi berbatas kali ngomong itu lukanya luar biasa, sembuhnya susah menyembuhkan. Kalau dengan pedang itu barangkali bisa berbalik, tapi kalau luka karena lidah itu rasanya lama baru sembuh. Kadang ada orang ngomong itu ingin tapi tidak meyakin hati kita. Pas tadi hati kita bermasalah, pas kena betul. Ibarat garam itu kena luka, tinggal pedihnya aja ditahan-tahan. Kadang ada orang ngomong itu yang di luar kemampuan dia mengatakan macam-macam kepada kita ternyata tidak terbukti. Hati-hati berbicara. Makanya puasa ini datang juga melatih lisan kita untuk mengontrol pembicaraan kita. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat lidah
nikmat dia kalau bernikmat itu luar biasa. Kalau menjadi saya nggak bayangkan ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi tolong nikmat ini digunakan sebaik-baiknya. Paling enak ngomongin orang itu dengan lidah kita. Makanya kata orang, jangan lihat postinganku di sosmed, katanya pasti jauh berbeda dengan aku, kata dia. Tapi kalau Anda ingin tahu keburukanku, tanya sama orang yang membenciku, pasti keluar aslinya. Kalau Anda mencari kejelekanku, cari sama orang yang suka membenci aku, pasti Anda dapatkan 100% yang jelek-jelek. Tapi kalau Anda mencari kebaikanku, cari sama orang yang menyukaiku, pasti Anda dapatnya baik-baik. Tulisan juga. Kita kalau mau tes keburukan kita, cari orang yang benci kita, keluar semua itu Pak, yang aslinya. Oh si Gansong dari A sampai Z detail barangkali, kayak skripsi, buat pengantar penutup lengkap semua. Itu kalau mau cari, mau evaluasi diri itu gampang, cari teman yang benci kita tuh musuh kita sekalian lah, tanya sama dia, udah keluar semua tuh Pak. Sedetail mungkin kita akan diperhatikan kejelekan kita. Tapi kalau mencari kebaikan kita, cari sama teman sekalian kita, yang baik keluar semua. Nggak kelihatan lagi yang buruk-buruk, tinggal pilih yang mana aja. Ini kembali kepada dua-duanya bab tulisan. Makanya Ramadan maka kita jaga lisan kita baik-baik. Kalau bisa baca dengan bisa membaca dengan baca Al-Quran atau zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, surga merindukan orang-orang yang suka memberi makan orang lapar. Pernah ngasih makan orang lapar? Kita aja kelaparan gimana ngasih makan orang katanya. Kenapa kamu? Saya aja kelaparan Pak gimana ngasih makan orang? Bukan, Ustaz. Sekali-sekali punya kelebihan rezeki berbagi pada orang lain. Kita kalau berbagi sama orang itu karena kita sombong, tapi merasakan ada kebahagiaan pada diri kita. Manakala kita bahagia itu perasaan kita tenang, jadi ringan perasaan kita jadinya insya Allah. Tak perlu banyak-banyak ngasih makan orang. Sekali-sekali traktir lah. Saya punya teman tuh di kantor luar biasa kalau ngasih makan orang. Saya begitu pertama-tama masuk di kantor tuh, mohon maaf saya ceritakan yang real ya. Saya baru pindah ke kantor, di hari kita takziah 2 mobil. Habis pulang takziah, dia sejak ke Namin di Gunung Samarinda, 2 mobil kijang. Berarti kalau 14 orang, 16 orang lah standar lah. Dia traktir semua. Sudah gitu pulang, boleh bawa lagi kalau pulang. Jadi orang baik, orang ini 2 mobil dia traktir sendirian. Dan itu bukan sekali, sering kali itu saya perhatikan. Dan rezekinya dia saya lihat nggak pernah seret. Ada aja Allah kasih jalan rezeki, dan kita bapak tempatkan bagaimana kalau kita kepada mereka seperti itu. Nggak pernah kering dompetnya, subhanallah. Dia selalu, dan dia tidak terdapat ketika mentraktir orang, kalau dibayar. Dan ketika kalau jalan bersama saya, Pak Sur, dia tidak pindah orang lain, pindah tempo. Sampai kapan pindah, sampai saya apa pindah Pak? Saya tukang ambil duitnya aja Pak, tarik ke ATM, tarik segini Bang. Dia sampai tidak mau didalam sama orang lain untuk berbuat kebaikan, traktir orang. Dia udah biasa semua katanya. Coba, siapapun, mau tukang sapu jalan di kantor maupun makan sekalipun, walaupun tidak serang sama dia, diajak makan. Dan itu dia merasakan pertolongan luar biasa. Ketika dia punya masalah, kalau perlu luar biasa cerita. Jadi dia pernah cerita ketika ke Banjarmasin hujan-hujan, tengah malam itu banyak dia meledak, hancur, dan baru itu nggak ada, bukan ban biasa. Kok dari dulu dia nonton malam ada truk laut mobilnya sama, bawa ban seperti itu. Saya bilang Pak, inilah bentuk pertolongan Allah ketika kemarin-kemarin sering membukakan orang, sering memberikan orang tadi. Ada saat yang memberikan pertolongan tanpa kita berbeda. Saya bilang, dia cerita Banjarmasin hujan-hujan, keluarga banyak pecah dan tidak ada bengkel, hujan. Kalau dulu ada truk lewat, kamu itu bawa mobil yang sama, ban di dalam itu ada, masih dengan mobil itu. Coba, kalau bukan Allah yang mengatakan itu berat, kacamata iman yang dipakai. Saya tanya, Bapak punya apa amalannya? Ya saya perhatikan, setiap dia rezeki pasti dia, dan dia tidak mau makan sendiri, pasti makannya ramai-ramai. Dan saya sering mendampingi beliau kemana pun beliau jauh. Lalu itu seorang atasan luar biasa, secara pangkatan luar biasa, tapi sering traktir orang ini yang saya perhatikan rezekinya tidak pernah putus. Kalau kita punya kemampuan monggo silakan saja. Tapi kalau nggak minimal ya kayak traktir pangsit aja lah, 2-3 kali lah, 3 orang kan.
besok 3 orang lagi, sebulan betul-betul kan lumayan juga 30 orang dapatnya kita kan pangsit. Minggu depan main lagi apa ganti kan yang sebab kita traktir orang lah. Akhirnya nggak mesti yang banyak-banyak juga sih. Sekali-sekali jadi sponsor. Nah itu contoh ya. Kalau kita memberi seperti itu ada balasannya cerita. Satu kadang-kadang ada merasa nggak punya tiba-tiba ada aja rezeki itu dia bilang. Entah tiba-tiba ada orang bayar utangnya, tiba-tiba orang tangannya dia laku. Waktunya punya tanah banyak. Tangannya meteran bukan yang karungan. Kalau yang karungan kan murah pak tanahnya pak. Terus 10.000 balik tak dapat. Meteran kalau meteran beda harganya pak lain kelas. Apalagi di IKN udah meteran udah beda harganya. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, surga merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita masuk kita alhamdulillah. Nah saya katakan mudah-mudahan kita masuk ke 4 golongan ini. Yang pertama tadi orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua orang yang senantiasa menjaga lisan. Yang ketiga orang yang sering atau suka memberi makan orang lapar atau sering memberi minum orang yang haus. Ya mau besar-besar dulu yang lapar yang haus dulu lah. 2-3 gelas lumayan lah. Nah pasti segelas PS 2-3 ribu aja kan nggak nguras dompet kita lah. Kalau ada uang, kalau ada duitnya. Nah yang keempat surga merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu panggilan itu spesial orang-orang beriman. Kalau nggak beriman nggak dipanggil sama ayat ini. Predikat la'allakum tattaqun. Ini predikat tertib takwa tadi. Dari mulai muslim tahapannya paling bawah. Naik ke muslim mukmin, muhsin, mukhlis, baru muttaqin. Kita udah sampai di sini tadi kita puas sampai di sini peringkat kelima. Yang pertama cuma muslim syaratnya gampang, cuma baca 2 kalimat syahadat selesai sudah kita ada muslim ya. Tapi beriman tentu ada orang berislam tapi tidak beriman ada banyak pak. Kita lihat banyak. Kalau cuma muslim saja banyak, mukmin orang beriman. Ternyata puasanya manggil dari mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, bukan ya muslim, enggak dipanggil dari sini, langsung dari sini panggilnya. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, bukan muslim dan muslim, tapi ini bertakwa. Orang bertakwa itu setidaknya ada 2 hal yang lebih pada kita. Coba yang punya Quran buka surat 65. Kita buka lagi biar rajin membuka HP dengan Al-Quran aplikasinya. Jangan-jangan nggak ada aplikasi Qurannya. Nggak sangka buruk sih, cuma sangka baik aja. Mungkin baik pulang ke depan cari yang ada, kalau gampang aplikasinya nggak repot. Surat 65 coba dilihat. Ayat yang kedua. Ada bisa baca? Dibantu saya. Di penghujung ayat di ujungnya aja pak. Baris terakhir. Ada bisa baca? Ya silakan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Artinya ada artinya sih? Iya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ini janji Allah buat orang-orang bertakwa. Barang siapa bertakwa Allah kasih jalan keluar. Masalah apapun kita, kalau kita bertakwa Allah kasih jalan keluar. Ini Allah Al-Quran bercerita, bukan saya. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapapun permasalahan kita, Allah kasih jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Surat 65 ayat yang kedua di penghujung. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Ini yang pertama janji Allah. Jadi kalau kita bertakwa, makanya predikat puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, peringkat yang tertinggi. Ini profil yang tertinggi dalam umat Islam adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya yang ketiga, coba dibaca Pak. Depannya lagi. Ini ada 2 janji Allah. Wa ma yarzuqu Iya. Wa ma yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, stop situ aja. Coba artinya itu aja. Dan dia memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberikan rezeki dari yang tidak sangka-sangka. Ini dua dia jual para orang bertakwa ya. Kasih jalan keluar apapun permasalahan kita. Yang kedua, dikasih rezeki tanpa atau dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Ingat, rezeki itu bukan hanya uang saja. Bisa jadi nikmat sehat, nikmat umur yang berkah. Jadi kalau kita mendefinisikan sebatas uang saja, ketika nggak punya kita nggak punya rezeki, salah. Dan saya merasakan ini ayat ini. Kemarin begitu pergi kantor Pak, ada titipan paket di atas meja. Alhamdulillah. Belum nyampe di rumah ada Pak, paket Anda nyampe di rumah satu. Alhamdulillah, 2 sudah. Begitu saya buka, subhanallah, isinya baju koko yang pas sudah yang saya inginkan pada hari ini. Pengen warna seperti itu, saya pengen pas warnanya. Mereknya Casio orang. Iya, mereknya saya ini merek terbaru, merek Casio orang 2. Enggak, itu merek saya. Jadi warnanya pas saya idam-idamkan selama ini. Dan saya pengen koko itu 3/4 warnanya pas, dapat 3/4 itu dapat tadi malam tuh. Yang satu menyampaikan sama, ya Allah, ini janji Allah. Rezeki yang tidak kita sangka-sangka, saya nggak pernah mimpi, ternyata tiba-tiba di kantor, ternyata bisa dibuat Pak, Mas kita satu Pak, bahwa kalau begini nggak kelihatan paketnya, nggak saya nggak melihat. Pas sampai di rumah tadi, ada lagi paket di depan rumah tadi. Kami langsung, ya Allah, ini nggak janji Allah. Sabar, Masya Allah. Ini ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang tidak, bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk lalu luar biasa. Allah bisa jadi bentuk dari mata kesehatan itu rezeki juga. Itu rezeki Allah betul sehat, rezeki yang sangat luar biasa. Ya Allah, terima kasih Allah, walaupun rata-rata kalau dalam Ramadannya mereknya baju-baju mereknya Casio semua, Casio orang semua banyak. Merek yang kedua, merek yang pertama ada mereknya, saya nggak tahu nggak hafal mereknya. Cuma saya buat merek sendiri, mereknya Casio. Seperti itu. Nah, termasuk ini juga Casio orang. Atau Nabi Ustaz ketika dari Palestina. Mendampingi doang, pura-pura. Nah, ketika bahasa itu mendampingin aja, pura-pura dengarkan namanya di kemana-mana dikasih. Alhamdulillah dapat. Ini Casio juga mereknya Casio orang. Nah, coba buka surat yang ke-49 ayat yang ke-13 ya. Ini kita sudah hafal ayatnya. Saya nggak hafal, makanya kita baca sama-sama. Surat 49. Kalau sama anak sudah balapan lomba buka HP. Ada nggak mereka punya ini aplikasi ini? Ayat 13. Coba dibaca. Sempurna baca ayatnya sama terjemahannya biar dengar. Ayat 13, 49, 13. Ya, angkat tangan. Urus pahala luar biasa. Ya, baca silakan. Ya, ayat 13. Kita suruh imamnya dikasih dengan pahala yang lain. Emang nggak hafal nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu wa inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Gimana? Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Pelindung. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Makanya puasa target kita luar biasa. Ini 3 hal Allah jadikan dalam Quran, banyak ayat tentang ini. Cuma kita nyampaikan 3 saja biar ingat. Nanti kalau banyak rupanya dan banyak tidak tahunya nanti. 3 inilah janji Allah kenapa Al-Quran itu mengatakan pada kita bahwa puasa ini panggilan dalam beriman dan targetnya agar kita bertakwa. Dan bertakwa dijelaskan tadi bagaimana kasih rezeki yang tidak kita sangka-sangka, ada setiap masalah dikasih jalan keluarnya sama Allah. Kita kalau ada jalan keluar itu terasa nikmat hidup ini. Sebesar apapun masalah itu pada jalan keluarnya, mungkin kita belum menemukan masalahnya. Terkadang masalah itu ada pada
diri kita dan jawabannya ada pada diri kita. Cuma kita belum menemukan jawabannya. Kemudian rezeki yang disangka-sangka luar biasa. Kalau mau pilih praktek, perbanyakkan bersedekah. Itu lihat hasilnya. Ada saja caranya Allah menolong kita. Tapi kalau bertakwa udah jelas ayatnya